Langsung saja pada materi di kelompok 5 yang pertama yaitu pengantar administrasi resmi. Kita akan membahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan dokumen administrasi di sekolah maupun di madrasah. Dokumen administrasi adalah dokumen resmi yang digunakan untuk mengatur, mencatat, dan mengesahkan seluruh kegiatan lembaga pendidikan. Dalam praktiknya, hampir semua aktivitas sekolah membutuhkan dokumen tertulis melalui penetapan kebijakan hingga pelaporan kegiatan. Microsoft Word menjadi aplikasi utama karena mampu membantu kita menyusun dokumen secara rapi, sistematis, dan sesuai standar. Oleh karena itu, penguasaan Word sangat penting bagi tenaga pendidik maupun staf administrasi. Kemudian selanjutnya yaitu surat keputusan atau SK. Surat keputusan atau SK merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pimpinan lembaga untuk menetapkan suatu kebijakan atau keputusan di sekolah maupun madrasah. SK biasanya digunakan untuk membentuk panitia, menetapkan tugas guru atau menentukan kebijakan tertentu. SK yang sesuai standar Kementerian Agama harus menggunakan bahasa formal, struktur yang jelas, serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan administratif dan hukum. Kemudian selanjutnya yaitu struktur surat keputusan SK. Struktur umum surat keputusan. Bagian pertama adalah blok surat yang menunjukkan identitas resmi lembaga. Kemudian terdapat judul dan nomor SK yang berfungsi sebagai penanda arsip. Bagian inti SK terdiri dari menimbang, mengingat, dan memutuskan yang menjelaskan dasar undangan hingga isi keputusan. Terakhir adalah penutup dan tanda tangan pimpinan sebagai bentuk pengesahan resmi. Selanjutnya yaitu surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat yang digunakan untuk mengundang pihak tertentu dalam kegiatan formal seperti rapat atau sosialisasi program. Berbeda dengan undangan tidak resmi. Surat undangan resmi harus menggunakan bahasa baku dan format yang jelas. Contohnya, penggunaannya di sekolah antara lain undangan rapat guru, undangan wali murid, kegiatan keagamaan di madrasah. Kemudian selanjutnya yaitu ada format surat undangan di Microsoft Word. Ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan, yaitu pengaturan margin bertujuan agar dokumen terlihat seimbang dan rapi. Format yang digunakan umumnya Times New Roman atau Arial dengan spasi 1.5 agar mudah dibaca. Selain itu, penggunaan algoritma dan tabulasi membantu merapikan prosesi tanggal, nomor surat, dan tanda tangan. Oke, selanjutnya yakni saya Muhammad Tolil Alwi akan menjelaskan tentang proposal kegiatan sekolah atau madrasah. Pada slide pertama, pengertian dan fungsi proposal, yakni proposal kegiatan adalah dokumen tertulis yang berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Di lembaga pendidikan, proposal berfungsi sebagai dasar pengajuan izin, persetujuan, serta pendanaan kegiatan. Contoh kegiatannya yang biasanya membutuhkan proposal antara lain kegiatan keagamaan, lomba antar siswa, dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yakni struktur proposal kegiatan. Yang pertama yakni
Latar belakang. Struktur proposal harus disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Bagian latar belakang menjelaskan alasan kegiatan perlu dilaksanakan, tujuan, berisi hasil yang ingin dicapai. Susunan panitia menunjukkan bagian tugas pelaksanaan, sedangkan anggaran biaya merinci kebutuhan dana. Bagian penutup berisi harapan agar proposal dapat disetujui. Selanjutnya yakni pengetikan proposal di Microsoft Word. Microsoft Word menyediakan berbagai fitur untuk memudahkan penulisan proposal tersebut. Penggunaan heading itu membantu membedakan judul dan subjudul secara otomatis. Daftar isi otomatis memudahkan pembaca mencari bagian tertentu. Selain itu, fixed break digunakan agar setiap bab dimulai pada halaman baru sehingga dokumen lebih rapi. Selanjutnya yakni slide ke-9, tabel anggaran dan jadwal. Penyajian anggaran dan jadwal kegiatan sebaiknya menggunakan tabel agar lebih jelas. Dengan tabel data dapat disajikan secara ringkas dan mudah dibaca oleh pembaca tersebut. Penulisan angka rupiah harus konsisten dan kolom serta garis perlu disesuaikan agar tabel tidak terlihat padat atau berantakan. Selanjutnya yakni standar proposal Kementerian Agama. Penulisan juga punya standar yakni proposal yang sesuai standar Kementerian Agama harus menggunakan bahasa formal dan sopan. Tata letak dokumen harus rapi serta font dan spasi harus konsisten dari awal hingga akhir penulisan tersebut. Kesesuaian administrasi ini menunjukkan profesionalisme dan kesiapan lembaga dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Berikutnya saya Dami akan menjelaskan bagian slide ke-11, yaitu laporan kegiatan sekolah. Laporan kegiatan adalah dokumen tertulis yang menjelaskan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilakukan. Laporan berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan atau pihak terkait. Dalam praktiknya, laporan kegiatan biasanya dibuat berdasarkan rencana yang sebelumnya tertuang dalam proposal. Slide berikutnya adalah struktur laporan kegiatan. Struktur laporan kegiatan terdiri dari pendahuluan pelaksanaan kegiatan, dokumentasi, dan bentuk. Pendahuluan menjelaskan latar belakang dan tujuan kegiatan. Pembagian pelaksanaan menguraikan jalannya kegiatan secara kronologis, sedangkan dokumentasi berisi bukti kegiatan. Penutup berisi kesimpulan dan hasil yang diperoleh. Slide berikutnya yaitu penulisan laporan di Microsoft Word. Penulisan laporan di Microsoft Word menggunakan penomoran halaman yang sangat penting agar dokumen mudah dirujuk. Header dan footer digunakan untuk menampilkan identitas laporan. Selain itu, penataan paragraf yang rapi dapat membuat laporan lebih nyaman dibaca dan terlihat profesional. Slide berikutnya adalah format administrasi sekolah dan bangsa. Selain dokumen utama, sekolah juga memiliki dokumen administrasi pendukung. Daftar hadir digunakan untuk mencatat kehadiran peserta kegiatan. Berita acara berisi catatan resmi jalannya kegiatan, sedangkan notulen dapat mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat. Slide berikutnya yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, Microsoft Word memiliki peran penting dalam pembuatan dokumen administrasi sekolah dan madrasah. Dokumen yang rapi dan sesuai standar akan meningkatkan kredibilitas lembaga. Cukup sekian presentasi dari Krono 5. Ya mungkin begini saja.
Jika pada itu pertanyaan ini pasti dengan mendapatkan kesalahan dari kami, aku akan kasir, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah. Akhirul qauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi